Sobat Larangan, kali ini KKN tematik kelompok 66 Desa Larangan akan berkunjung ke salah satu tempat produksi tempe. Ikuti yuk keseruannya. Selamat siang. Ya, siang. Kita dari Universitas Wadimuyati yang lagi KKN di Desa Larangan. Nah, di sini langsung tujuan kita sini ingin mau sama-sama belajar mengenai proses pembuatan tempe terkhusus ini. Ya udah nggak terhitung, Mas. Kalau untuk bicara soal produksi kita dari aku bayi, ini soalnya turun temurun, Mas. Jadi bisa turun temurun sih, Mas. Dari mbak aku jatuh ke ibu, terus dia, ke mama, terus jatuh mamanya ke dia. jadi udah nggak kehitung. Sampai Ya intinya udah bertahun-tahun lah kayak gitu. kayak aku sifatnya manusia ya, Mas ya. Jadi Soalnya ini penerus. bisa temurun. Kalau untuk bicara soal waktu tak nggak tahu, tak nggak terhitung. Soalnya udah dari dulu kayak gitu. Berarti udah dari generasi. Iya, Generasi ke generasi. Benar, Mas ya. Kendalanya itu biasanya untuk harga pokok kedelai. dari kedelainya, Iya, Mas, itu kan termasuk- naik termasuk itu. turun. Jadi karena kita kan kedelainya impor dari Amerika. Dari Iya. Amerika kita nggak pakai kedelai lokal. Nggak pakai Mas. lokal Karena sih ya, Mas ya. lokal itu Makanya nggak bisa. Jadi nggak kuat tahan lama sama cuaca kita Indonesia itu tuh nggak bisa. Jadi kita kan kedelainya itu impor. Karena berhubung kedelai impor itu kan kadang kita itu kan ikutnya dolar. Jadi emang kendalanya tuh di situ kan, jadi kedelai itu kan harganya kadang kayak kemarin itu COVID itu kan emang nggak stabil, jadi bisa 3 kali lipat harga dari harga biasanya kayak gitu. Kendalanya lebih ke situ. Sebenarnya bahan Di baku situ lebih mahal bahan ini, baku. alhamdulillah. Kayak ya mungkin kayak dari ya lebih, kalau pedagang itu sebenarnya lebih ke bahan baku pembuatan sih ya kayak gitu. Jadi pas COVID pernah nggak produksi? Enggak, Kalau alhamdulillah gila full, Mas. Produksi terus. bisa dibilang kayak di sini juga kan emang pembuatannya kan itu kan partai besar, Mas. Dia partai besar, Nah, Mas. jadi Jadi termasuk ya walaupun ada sedikit kendalanya biasanya karena tetap ada plus minusnya itu kan, tetap kita karena COVID itu tetap nggak seperti kayak normal biasa. Cuman ya alhamdulillah kita bisa melewati. Ya kayak gitulah, Mas, namanya dagang pasti ada pasang surut terus dinanya kayak gue. ada fase-fasenya. Dinanya kayak gue wis pokoknya kita. Cuma ya karena mungkin di sini karena pembuatannya itu mungkin karena lumayan partai besar, jadi ya intinya kita bisa gimana lah, bisa pokoknya bisa mengatasi lah kayak gitu. Dari awal itu kan direbus Direbus ya, Mas ya. Terus direndam, direndam, digiling ya, atau dipemecah ya, Mas, namanya bahasa halus itu pemecah kedelai gitu ya kan. kita Pakai mesin, pakai alat lah itu maksudnya, Mas. kita mesin Manual. aja ada Ya pakai yang dinamo. yang dinamo itu untuk kalau kita mati lampu. Bukan apa palitan. Kalau apa Malam lah. malam kan kita biar berisik kok, Mas ya. otomatis kan pakainya Pakai dinamo. dinamo. Kalau siang pakai diesel Kalau biasa. pakai diesel biasa pakai bensin. Cuman kadang malah dinamo kadang kita jarang pakai ya. Jarang Jarang pakai. perebusan, perendaman, pemecahan. Iya. Udah peragian gitu. Siap bungkus, Mas. Ya udah kayak gitu mentahnya ini udah bungkusin itu berarti 3 hari ya. 4 harinya ini udah matang. Harinya udah. Lama proses tempe itu 4 Jadi hari. ini keluar, yang di dalam sudah produksi, yang diproduksinya udah diproduksi, yang di dapurnya lagi sudah ada perebusan lagi. Jadi Continue terus, Mas, makanya empat tikel, Mas. 4 tikel tuh jadi kita tuh sekarang rebus, sekarang yang dijual, sekarang yang dibungkusin, ngumpul, Mas, limpah terus. Makanya kalau jadi kita Mas, inti dari kejualannya penjualan pembuatan tempe itu ya, ini yang perlu garis bawahi dari sini, Mas. Tempe itu tidak bisa dibuat 1 hari itu jadi. Inti dari yang kita tahu ya, anak kayu mbak-mbaknya juga, kalau tempe itu nggak bisa semua hari ini direbus terus langsung dibikin langsung jadi tempe, itu nggak bisa. Ya, Itu yang perlu digarisbawahi kalau untuk pembuatan tempe kayak gitu. Jadi kan kadang kalau orang awam itu kan tahunya, Mas, aku pesan tempe 500.000 hari ini buat besok. Nah itu nggak bisa. Jadi kita harus ngomong jauh-jauh hari, karena emang proses pembuatan tempe itu seperti itu. Kita bisa sampai satu kintal. Satu kintal lebih. Jadi tapi ini, Mas, kita nggak tentu juga, tergantung pasaran. Kita itu kan sudah pakai bakul, pokoknya kan bakul. Kita itu kan bakul itu sebagian ada yang ambil sendiri, sebagian ada yang dianterin dari suami juga kan nganterin itu tuh 5 desa gitu kan, ada berapa. Nah nanti jadi kita
ikut pasaran, maksudnya kadang kalau lagi bayar sepi ya nanti kita dikurangin kayak gitu, jadi tergantung kayak gitu aja. Oh jelas ya pengennya Murah. Itu berantar kayak keren. Stabil Mbak, paling enggak udah. Mungkin ya namanya udah habis dari harga sekian jadi sekian, mungkin kalau untuk jatuh ke harga yang dulu lagi yang mungkin jauh ya, Ya, tapi paling betul, enggak stabil. Ya ngikutin dolar Mas ya. Enggak mungkin kan dolar. Itu enggak Sekarang 15 sih Mas. Dulu kita beli apa 78 ya enggak mungkin ya Bang. Itu ya, kita gitu, tapi kan paling enggak stabil Mbak. Stabil itu jadi ya naik sedikit, Ya, naik, gitu. naik turun sedikit ya mungkin lumrah, tapi kan enggak langsung Jangan kayak gitu. dulu waktu corona. Oh Mas, harga 7.000 langsung 15. Bayangin. Kan ada kedelainya enggak ada. Itu pun nilainya dapat jatah Mas. Ya udah produksi apa? Iya. Cuma kan kalau kita kan partai gede jadi udah ada stok kok. Oh Ya ya kan emang kalau udah ada jatahnya. itu kan datang kan kedelainya kan emang sekali sih, maksudnya Sekali 1 ton, 2 ton. ton, 2 ton. Jadi Itu kita sih ada banyak kayak gitu, Mbak. Berbalung 20 nanti kan ada yang ngepulin sih Mas ya. Kalau di sini kan ini telepon oh Mas. harganya Nggak mampu. beli tiap hari kayak gitu kan enggak. Ya kalau habisnya satu Ya datang pakai mobil. habisnya Jadi kalau kita dua- 10 kilo 20 kilo nggak masalah ya Mas ngecer. Kita habisnya kan banyak warung ya kan kita kurang kan ya satu produksi aja 2 karung sih ya Mas ngecer pagi-pagi kedelai ada capek di jalan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.